Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Adipiyat Madani dari kelas 10 MIPA. Hari ini saya akan menjelaskan terkait Mahkamah Konstitusi atau yang lebih dikenal dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Selanjutnya disingkat MK. Apa itu MK? Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga yudikatif yang ada di Indonesia. Jika kita mengenal tentang lembaga-lembaga di Indonesia, ada 3 lembaga, yaitu lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Mahkamah Konstitusi masuk ke dalam lembaga yudikatif. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang berwenang menyelenggarakan peradilan konstitusional di Indonesia. Apa itu konstitusional? Konstitusional berasal dari akar kata konstitusi atau undang-undang dasar, dengan demikian merujuk pada semua langkah politik yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di suatu negara. MK memiliki kedudukan dan derajat yang sama dengan Mahkamah Agung. Pembentukan MK tidak terlepas dari amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 2001 atau masa setelah Reformasi 98. Dalam amandemen itu, MPR mengadopsi gagasan mengenai lembaga Mahkamah Konstitusi atau Constitutional Court untuk dimasukkan dalam batang tubuh UUD 1945. Hasil amandemen itu kemudian dirumuskan masuk dalam pasal 24 ayat 2, pasal 24C, dan pasal 7B UUD 1945. Hasil perubahan ketiga yang disahkan pada 9 November 2001. Setelah amandemen ketiga UUD 1945 yang disahkan pada 9 November 2001, pembentukan MK lantas dipersiapkan. Pada periode usai amandemen dan MK belum terbentuk, MPR memberikan mandat pada MA agar menjalankan sementara fungsi Mahkamah Konstitusi. Sebelum Mahkamah Konstitusi dibentuk, MA lah, Mahkamah Agung lah yang menjalankan tugas-tugas yang sekarang ini dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi disahkan pada 13 Agustus 2003 dan masuk dalam lembaran negara nomor 98 serta tambahan lembaran negara nomor 4316. Dalam tenggat 2 hari usai pengesahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, para hakim konstitusi generasi pertama MK mengucapkan sumpah jabatan di Istana Negara pada 16 Agustus 2003. Sesuai dengan ketentuan pasal 24C ayat 3 UUD 1945, 3 lembaga negara yakni DPR, Presiden, dan MA mengajukan hakim konstitusi masing-masing 3 orang. MK selaku cabang kekuasaan kehakiman secara resmi menjalankan operasional kegiatannya pada 15 Oktober 2003. Ini sedikit visual tentang lembaran pertama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang disahkan di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2003 oleh Presiden Republik Indonesia pada saat itu, yaitu Bu Presiden Megawati Soekarno-Putri. Kedudukan MK, Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan sebagai salah satu lembaga negara yang menjadi pelaku kekuasaan kehakiman independen untuk menyelenggarakan peradilan dalam menegakkan hukum dan keadilan. Menurut website MKRI atau Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka, artinya independen, berdiri sendiri untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Wewenang MK berdasarkan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang ditegaskan kembali dalam pasal 10 ayat 1 huruf A sampai dengan D Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, ada 4 wewenang Mahkamah Konstitusi, yakni 1. Menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. 2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang wewenangnya diberikan oleh UUD 1945. 3. Memberikan putusan terkait pembubaran partai politik. 4. Memberikan putusan terkait perselisihan mengenai hasil pemilihan umum. Sedangkan tugas MK
ada satu, yaitu memberikan putusan terkait dengan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR soal dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden sesuai dengan pasal 7 ayat 1 sampai 5 dan pasal 24C ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang ditegaskan lagi oleh pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 yang menjelaskan tentang kewajiban dan tugas Mahkamah Konstitusi, mengatakan bahwa tugas MK adalah memberi keputusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum atau perbuatan tercela atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sekian dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan ulasan saya terkait penjelasan Mahkamah Konstitusi. Semua materi yang ada di sini disusun oleh saya pribadi, bersumber dari internet. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.